Hadis berikutnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-gulam rahinatun bi'aqiqatihi, wa fi riwayatin ukhra al-gulam murtahanun bi'aqiqatihi, yusbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Ini salah satu ajaran kita dalam Islam. Ketika ada yang namanya pendidikan, ya, ada namanya tarbiyatul aulad qoblal wiladah, ada tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Untuk mencetak orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang bisa untuk mengangkat harkat martabat kita sebagai orang tua, salah satunya kita berikan pendidikan sebelum lahir dan setelah lahir. Dulu barangkali orang tuanya yang bernama Bapak Muhammad Haikal, usia 4 bulan diadakan selamatan, usia 7 bulan dibacakan surah Yusuf. Ya, ini surah Yusuf bukan mentang-mentang apa, Pak? Bukan mentang-mentang ganteng, cantik mah tergantung emak bapaknya, ya. Kalau emak bapaknya cakep, insya Allah anaknya cakep, gitu. Ini lantaran apa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam ini dikatakan Ibnul Karim, anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Kenapa demikian? Luar biasa ini Nabi Yusuf alaihissalam. Punya bapak namanya Nabi Yakub, punya bapak namanya Nabi Ishak, punya bapak namanya Nabi Ibrahim. Semua keturunannya keturunan orang-orang yang soleh. Enak gak tuh kira-kira Pak? Enak. Maka ada beberapa tipe keluarga. Ada tipe keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana tipe keluarga Nabi Nuh alaihi salam? Tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya enggak, bahkan anaknya juga dosi Kanan, enggak mau ngikut nasihat dari orang tua. Yang kedua ada keluarga yang namanya Fir'aun, istrinya solehah, suaminya kagak. Yang ketiga ada yang namanya keluarga potret keluarga Abu Jahal dan Abu Lahab, suami istri nggak pada benar, ya enggak? Yang keempat ada yang namanya tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Istrinya ada yang namanya Siti Hajar, ada yang namanya Siti Sarah. Anaknya luar biasa. Ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Ismail, ada Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya menjadi nabi, menjadi orang-orang yang soleh. Kira-kira kita kalau disuruh pilih keluarga siapa? Nabi Ibrahim. Cuman berat nggak? Berat. Kenapa berat? Istrinya berapa, Pak? 2 istrinya. Iya. Kalau Pak Jali mau bisa kali. Ya. Nabi Ibrahim istrinya berapa? Istrinya 2. Anak istri keturunannya orang-orang yang soleh luar biasa. Nah, ini salah satu tafaul kita. Tarbiyatul aulad qoblal wiladah, pendidikan anak sebelum dilahirkan, diantaranya baca surah Yusuf. Kenapa? Orang-orang soleh semua yang kita sebut. Ya, satu. Yang kedua, terkadang kita baca surah Maryam. Maryam luar biasa, Allah berikan sebuah keistimewaan buat Maryam. Walam yamsasni basar, nggak pernah ada yang menyentuh. Itu yang namanya Maryam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Maryam bisa mengandung tanpa proses suami istri. Ya, anaknya siapa namanya? Nabi Isa. Anak sekarang nggak mau kalah katanya. Ya, banyak saya itu ngikutin Nabi Isa yang nggak punya bapak, punya anak. Ini nauzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu. Ya, makanya kalau orang dulu tuh ketika anak disunat, anak diakekah, ya itu selain doain seperti ini, itu laki-laki jangan nyeblok sembarangan, jangan nyeblok sembarangan. Kenapa? Kalau udah gede jangan sampai sawah orang main cemblokin aja. Itu. Ini salah satu daripada doa diantaranya tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang kedua tadi tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, lahir, diakekahkan. Nah, anak yang baru dilahirkan ini sebetulnya tergadai. Sama kayak kita punya kendaraan kita udah lunas, BPKB-nya digade. Kira-kira itu kendaraan kita bisa nggak kita jual, Pak? Nggak bisa untuk kita gunakan. Bagaimana caranya? Caranya dengan 3 hal.
Ya, al-gulam rahinatun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawmas sabihi. Pertama adalah disembelih di hari yang ketujuh. Bukan bocah yang disembelih, binatang korban sebagai pengganti untuk anak yang diakikahkan. Kalau dia anaknya laki-laki maka kambingnya 2. Kalau anaknya perempuan maka kambingnya 1. Itu salah satunya untuk menebus bahwa anak tersebut adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, supaya anak tersebut bisa bermanfaat untuk orang tua. Yang kedua, wayuh laku tadi itu. Rame-rame kita bacain serakal, rambutnya kita gunting, rambutnya habis ini dibotakin, Pak. Ya, mana Pak Hekal, Bang Musin ya. Itu rambutnya dibotakin sampai habis. Kenapa? Karena rambut tersebut kotor. Masih ada di dalam rahim campur dengan darah. Ketika melahirkan, baik itu lahir secara normal maupun lahir secara sesar, itu terkumpul dengan darah. Maka ketika akikah ini digunting sampai habis, lalu rambutnya ditimbang ukuran emas. Kalau sekarang emas lagi naik ya sampai 600-700 ribu, ya semampunya kita lah kita sedekahkan kepada orang lain. Ini salah satu kita mencetak anak yang soleh, anak yang bisa untuk kita berikan nanti nasihat. Ini kan kadang-kadang enggak, anak sekarang merugul mulu, Pak. Ya kita bilangin, marahan dia, kita nasihatin, lawan dia. Kenapa? Mungkin barangkali dulu tadi salah satunya proses untuk mencetak generasi orang yang baik tidak maksimal. Ini salah satunya. Ya, salah satunya adalah kita mendoakan dengan cara diakikahkan. Yang ketiga, untuk menebus anak yang telah digadai apa? Wa yusamma, berikan nama-nama yang baik. Nah ini alhamdulillah nih, namanya sudah Muhammad Naufal Attallah. Ya mudah-mudahan anak ini yang sudah diberikan nama tafaulnya sesuai dengan harapan orang tua. Karena sekarang banyak anak ini luar biasa, lagi masa COVID kayak gini. Ada nih Muhammad Corona 19. Luar biasa. Mentang-mentang lagi Corona, nama bocah Corona. Ya. Ini kita lihat tafaulnya kemana. Jangan sampai anak tersebut, ya ini kan yang namanya anak doa. Nama itu merupakan doa buat kita. Kalau anaknya baik, namanya bagus, insya Allah nanti anak pula akan menjadi anak yang baik dan anak yang saleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka selain daripada kita akikah, kita mendoakan, adalah kita salah satunya usaha dari orang tua itu luar biasa, Pak. Karena doaul walid, ya doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua untuk anaknya sama seperti doa Nabi untuk umatnya. Nah ini kita kadang-kadang lupa doain anak, bikinnya dong rajin, ya bikinnya rajin, doainnya malas. Apa salah satunya? Bangun kita tengah malam, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Kalau orang tuanya sekarang cuma seperti ini, mungkin anak saya lebih dari itu. Kalau orang tua saya hanya seperti ini penghasilan, dan nanti anak saya lebih dari itu. Itu namanya anak yang bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Itu harapan kita semua. Maka jangan lupa senantiasa kita doain anak kita. Banyak dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin, Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Gitu kita doain terus. Yang namanya doa seperti orang mengayun sepeda. Lama kelamaan tujuan kita akan sampai. Kita doain terus. Anak kita badar, ya Allah Ustaz, anak saya badar. Dibilangin kagak ngerti, tiap hari saya doain terus aja, Pak, doain. Masa ilokan tuh doa kagak akan apa? Nggak meleset. Ya, insya Allah nanti ke depannya orang itu akan berpikir, walaupun sebadar apapun manusia, kalau orang tuanya terus mendoain, insya Allah ke depannya orang juga akan menjadi orang yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu salah satu prosesnya. Maka yang kedua, dalam rangka akikah ini merupakan peletakan batu pertama untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi tuh ada dibacakan maulid, dibacakan zikir tahlil dan tahmid. Ini salah satu upaya
peletakan batu pertama untuk mengenalkan kepada jiwa seorang anak bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusannya. Jangan sampai sekarang kan beda Pak, yang kita lihat tontonan kita jadikan tuntunan, tuntunan kita jadikan tontonan. Ini yang bahaya ya, apalagi sekarang banyak setan gepeng ya. Anak sekarang kan yang dimodalin apa? Setan gepeng, HP terus tuh. Maka oleh karena itu perlu adanya kewaspadaan kita sebagai orang tua dalam rangka mendidik seorang anak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memberikan satu informasi kepada kita. Wa idz ta'azzana rabbukum, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun kita bersyukur kepada Allah, la azidanakum, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, yakin enggak Pak? Yakin nggak? Kadang-kadang keyakinan kita kurang. Padahal ayat Al-Quran sudah menggunakan lam taukid dan nun taukid sakila, la azidanakum, lam ibtida dan nun taukid sakila. Udah pasti kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Maka yang namanya nikmat itu bukan hanya sekedar harta, anak yang soleh, lingkungan yang baik, pergaulan kepada orang-orang yang baik, terhindar dari bala bencana, terhindar dari segala penyakit. Itu merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu kita syukuri, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tunggu, azab Allah akan sangat pedih. Nah ini barangkali ya, gara-gara banyak orang yang kufur kepada nikmat Allah, malah 2020 ini bencana mulu Pak ya. Karena di awal banjir luar biasa, masuk Februari, Maret sampai sekarang belum mereda yang namanya Mbak Corona ya. Nah ini barangkali banyak orang-orang yang memang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dalam rangka kita diundang oleh Sahibul Bait mendoakan anak daripada Sahibul Bait, mudah-mudahan hajat kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita bacakan surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak yang telah diakikahkan yang bernama Muhammad Naufal Atala menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk nusa, bangsa dan agama, dan mudah-mudahan anak yang dapat mengangkat harkat martabat orang tua dan umumnya anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Bihadhihi niyya al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.